Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sama We Adventure. Ya. Oke, kali ini gue masih sama Nggak jauh. kawan gue, Epe. Bang Epe. Oke. Ya. Udah lama nggak nih Bang? Kita nggak ngobrol berdua. Lama ya? 7 tahun Bang ya? Nggak juga sih. Enggak juga. Mungkin teman-teman kangen sama cerita lo, kangen sama cerita gue. Maksudnya yang gue cerita, yang lo cerita. Iya. Kita Cuma, coba angkat kayaknya lagi. ada sesuatu yang unik deh sama cerita kita kali ini Bang ya. Apa tuh? Kita udah berapa kali tag ya? Oh iya, kita sudah coba 4 kali take. Iya. Dan selalu gagal. Entah Walau itu alam sih ya. Tapi di menit Bang Awe 7 suaranya hilang. Terus ya pokoknya entah itu kendala cuaca, entah itu kendala handphone kebakar. ya. Selalu jadi masalah. Jadi sekarang kita punya dua kamera untuk backup. Mudah-mudahan yang ini lancar dan yang satunya lancar. Semenjak dari yang kita di Kuningan itu ya? Ya, kita starting take di Kuningan untuk mau ngangkat cerita ini, gagal terus. Teman-teman juga nunggu kan, Bang cerita Salak dong. Woi, Salak. Iya. Jadi yang mau diangkat cerita kali ini adalah cerita dari Gunung Salak. Oke. Kebetulan Salak yang akan diceritain itu dari gue, Bang. Ya, versi Bang Awe. Pengalaman Bang Awe pribadi. Siap. Tapi sebelum cerita biasa yang belum support channel Sama We Adventure, jangan lupa support. Caranya gampang banget dengan klik subscribe channel Sama We Adventure dan klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan kalau misalkan ada video-video baru dari channel Sama We Adventure. Mantap. Dan jika kalian berkenan, silakan kalian share juga videonya, semoga bermanfaat buat kita semua dan orang lain. Walaupun sedikit. Insya Allah banyak lah. Insya Allah banyak. Dan kalau misalnya ada usul, saran, komentar, dan kritik, silakan juga tulis di kolom komentar yang tersedia. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Iya, kalau nggak suka komen nggak masalah. Cuma ya japri gua kapan-kapan kita naik gunung bareng Sama We Adventure. Siap. Oke Bang. Oke siap. Dimulai. Lanjut Bang. Lanjut ya. Oke. Teman-teman, gue akan coba ceritain pendakian gue di Gunung Salak. Ya. Jadi kejadiannya waktu itu bulan April tahun 2017 sih, belum lama sih Bang. 3 tahun ya? 3 tahun yang lalu, 2017. Jadi gue tuh naik berempat. Gue, Dani, gue cowok nih, gue sama Dani. Sama temen gue cewek berdua. Cuman gue udah minta izin ke dia berdua, dia nggak mau disebutin namanya. Mawar lah. Melati. Oh gitu. Oke lah, kita ambil inisial, dia Mawar sama Melati lah, kayak gitu kan. Jadi gue bulan April tuh gue naik gunung Bang biasa. Kenapa gue pilih April? Ya mungkin curah hujan sudah mulai sedikit kan, hal kayak gitu. Yang gunung sudah dibuka di bulan-bulan itu. Yes. Biasanya sih emang Salak nggak pernah tutup. Oh iya benar sekali. Salak nggak tutup. Tapi gue menghindari curah hujan yang tinggi gitu aja sih. Siap. Oke, gue putusin naik ke Gunung Salak 2017 itu sama temen gue berempat. Dan lewat lewat Cidahu. Lewat Cidahu, jadi biasalah gue pakai mobil. Gue pakai mobil sana, berangkat malam. Malam jam 11 malam gue starting dari Jakarta sampai di Cidahu itu sekitar jam setengah 3 jam 3 pagi ke Cidahu. Ya, biasalah gue tidur istirahat sambil ngopi. Pagi trekking seperti biasa, cuman ya gitulah. Baru trekking, ya ada aja kendala, entah itu ke WC segala macam. Akhirnya trekking kita siang. Oke. Ini sorry, teman sekolahan atau teman main kampus? Bukan, ada salah satu teman kampus. Oke. Ada teman kampus. Terus ya udah akhirnya kita jalan starting sore jam setengah 3 lah gitu starting. Gue lewat pintu rimba, kan ada 2 jalur sebetulnya. Kalau dari Cidahu itu ada lewat pintu rimba sama lewat Villa Javanasva, bisa lewat situ. Cuman gue ambil lewat pintu rimba, mereka pengen lewat situ. Berarti beneran kayak naik gunung lah gitu. Saya lewat situ. Aman, trekking segala macem. Niatnya kan niat summit dan kita niat lintas. Walaupun kita pakai mobil. Cidahu turun Pasir Ringit. Pasir Ringit. Nah, kenapa gue mau lintas? Karena gue juga pakai driver.
Jadi mobilnya bukan mobil gue sendiri, tapi emang mobil sewa. Siap. Oke. Nah cerita udah gue sampai apa namanya? Bajuri tuh Simpang Bajuri. Sekitar 3 jam gue trekking dari Pintu Rimba. Sekitar jam 6 kurang lah sampai. Terus bilang, udah putusin ngecamp di mana? Apa mau summit langsung? Biar besok pagi langsung trekking ke Salak 1, Salak 2 ya. Salak 2. Ya sudah, apa namanya? Pokoknya trekking, nggak usah trekking, camp aja dulu. Ya udah. Akhirnya gue mutusin ngecamp di situ. Gue ngecamp di situ. Ngecamp di situ itu nggak ada orang. Maksudnya nggak ada orang, maksudnya nggak ada tim lain lah. Nggak ada pendaki yang camp situ lah ya. Nggak ada, cuman gue, Dani sama Mawar dan Melati lah gitu kan. Waktu di bawah juga nggak ada pendaki lain mungkin ya? Atau... Pas gue jalan nggak ada pendaki lain, maksudnya nggak ada pendaki lain, mungkin sudah jalan dari pagi hari atau segala macam gitu kan. Udah gue jalan, udah sampai kita ngecamp di situ, nggak ada masalah, semuanya kita ngecamp. Kita diriin tenda di situ, masak-masak, udah malam kan, masak-masak segala macam. Ya terus si Mawar nih, gue pengen pipis, gitu kan. Ya udah gue anterin ke sungai aja, gitu kan sungai dari Simpang Bajuri kan nggak jauh tuh ke sungai, sekitar 30 meter atau 20 meter lah ke sungai. Terus dia bilang nggak usah lah di belakang tenda aja. Jadi ya jangan sungai, akhirnya kepaksain ke sungai. Dari sungai, balik dari sungai, itu jadi tenda gue kalau misalkan datang dari dari Pintu Rimba, gitu datang tuh ke arah kanannya itu jalur Japanaspa, ke arah kirinya itu jalur ke arah Kawah Ratu, ke atas lurus depan itu arah puncak. Nah kita tengah-tengah, agak tanah luas, cuman sebelah kanan itu ada tempat lagi sih sebetulnya, cuman emang masih banyak rumput-rumput segala macam. Di situ kita mutusin di tempat yang apa sih namanya? Agak rata lah ya. Agak rata gitu. Gak jauh dari sungai. Karena si Mawar itu nggak bawa senter, cuman gue yang bawa senter, jadi kan nggak kelihatan banget mana-mana gitu karena gelap banget. Terus dia bilang, itu ada yang baru datang ya? Ramai banget. Oh nggak ada kok, enggak itu kok kayak ramai banget. Oh ya udah biarin, mungkin orang baru datang. Gitu kan. Gue nggak ngeh, siapa tahu sebelah sana ada kali ya. Ya udah dia masuk, terus si Melati nggak lama tuh ngobrol-ngobrol lagi, Melati sama, mau pipis, gantian akhirnya si Dani nganterin. Melati, dan saya pipis balik lagi. Dan si Melati juga mengalami hal yang sama. Oh di situ ada yang mau diriin tenda ya, gitu. Oh iya mungkin baru datang. Si Dani langsung ngomong kayak gitu. Gue pikir si Dani ngeliat, gitu kan, masih ngeliat orang yang diriin tenda. Jadi di dalam itu, ya kita biasa lah gitu kan, udah biasa, udah ngecamp, udah ngobrol segala macam, tidur. Kayak agak berisik. Oh iya bener, mungkin yang orang diriin tenda, gitu kan. Tenda. Terus udahlah tidur gitu kan. Siapa namanya? Si Mawar. Kok gue denger orang nangis ya? Dengar orang nangis? Kok denger orang nangis ya? Gue bilang udah bukan, itu bukan suara nangis, suara pohon mungkin, suara daun. Anginnya gede di luar gitu. Enggak, kayak orang nangis. Ini makin deket nih. Si Melati ngomong, iya nih makin deket nih. Seorang nangis gitu. Terus tau ketawa. Nah ketawa itu gue dengar, gue, Dani, Mawar dan Melati itu dengar orang ketawa. Semuanya dengar, cuman bukan perempuan suaranya. Suaranya itu suara ketawa, tapi kalau misalkan pendaki atau bukan, jadi kalau misalkan di film-film atau apa ada istilah ketawanya buto, ketawanya raksasa gitu, yang wah gitu besar, ketawanya itu langsung menggelegar. Buat kaget si Mawar sama Melati itu kan awalnya kan cewek-cewek, cowok-cowok gitu kan. Akhirnya mereka susunan kayak gitu kan, dipisahin sama Keril gitu, cowok-cowok terus Keril terus cewek-cewek gitu kan. Boleh nggak sih kita pindah tengah? Ya udah nggak apa-apa kalau emang lo pada takut, pindah ke tengah. Pada saat mereka pindah tengah, ketawa makin kenceng bang, makin kenceng. Cuman ketawa menjauh, hilang nih. Ditelan angin. Iya, mulai sayup. Ketawa cuma masih kedengaran kan sayup. Cuman sayup nih kan ibaratnya tenda gue madep ke jalur datang ya. Pintu gue madep ke jalur datang. Di sisi kiri tuh kedengaran ketawa. Makin jauh. Cuman nggak hilang. Suara tuh kayak muter. Suara yang sama. Suara ketawa itu kayak muter. Muter terus. Kayak buto yang tadi lu bilang gitu. Betul. Di kanan, terus muter,
Tahu-tahu ya pokoknya dari kiri muter ke kanan, di kanan makin kencang, ketawa makin kencang lagi bang. Wah, gue refleks, gue keluar, nggak ada apa-apa ya, alhamdulillah. Pendaki yang tadi si Mawar bilang itu? Nggak ada juga? Nggak ada apa-apa, sepi. Pas gue keluar, akhirnya gue bilang, Dan lu keluar sebentar. Dan dia keluar juga. Tadi Melati ngomong apa sama lo? Enggak, ngomong apa-apa. Enggak, dia ngeliat apa gitu. Enggak sih, dia ngeliat pendaki datang katanya. Oh ya sudahlah, biarin. Udah singkat cerita, camp, tidur tuh udah nggak ada gangguan lagi bang. Aman lah pokoknya. Yeah. Aman. Terus namanya di gunung bangun suka tidur jadi nggak pulas, apalagi karena takut ya. Yeah, karena takut jadinya tidur tuh udah nggak nyaman gitu kan. Akhirnya rencana plan mau summitnya tuh pagi-pagi kita telat bang. Kita telat summit. Telat summit sekitar jam 9, setengah 10 kita baru mulai summit. Okay. Nah, pokoknya singkat cerita kita summit setengah 10. Masih nggak ada siapa-siapa. Gue putusin semua barang nggak gue bawa. Jadi takut, gue tinggal juga takut. Gue packing semuanya. Gue bawa barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan gue. Entah itu logistik, face sheet, jas hujan, senter gitu. Bawa air minum. Sisanya carrier, tenda semuanya gue bungkus. Gue simpen di semak-semak. Biasanya gue kayak gitu. Karena gue tahu trekking ke puncak lumayan berat buat mereka gitu kan. Akhirnya gue beban lah ya. Betul. Akhirnya gue simpan, gue trekking. Cerita trekking kelamaan kelamaan jalur. Turun udah mulai sore bang. Sampai puncak itu gue sekitar setengah 4 sorean lah. Dari jam 9 sampai setengah 10 ke jam 4 sore. Lama banget gue trekking itu. Lama udah nyampe 4. Gue nggak tahu lamanya kenapa. Cuman yang jelas becek sih pasti kan. Musimnya salak, musim kering aja becek. Curah hujan tinggi soalnya. Habis itu gue turun dari puncak itu sekitar jam 4. Di puncak gue nggak lama. Terus turun. Singkat cerita ini si Melati ini kayak kesandung gitu. Kesandung. Bak. Lo kenapa Ti? Apa-apa. Kok ada yang jatuh? Gitu. Kok ada yang jatuh? Kan lo yang kesandung. Si Mawar gitu. Enggak, kayak ada yang nyangkut gitu. Oke. Lanjut. Jalan. Dani. Buk. Lu kenapa Dan? Kok ada yang nepok gue ya? Digituin kan. Kok ada yang nepok gue ya? Si Melati bilang, lu mah agak nggak nepok, lu kesandung. Udah turun gitu. Jatuh sampai terguling-guling gitu kayak didorong gitu. Terus si Dani ngomong sama gue, weh kayak ada yang dorong katanya. Oh yaudah, nggak apa-apa. Udah turun. Jatuh lagi bang. Bak. Lu kenapa lagi? Kayak ada yang dorong, kayak ada yang dorong. Nah, terus yaudah bangun deh. Jadi posisi Dani itu di belakang ya berarti ya? Posisi Dani di depan justru. Di depan. Oh, di depan. Di depan gua. Dia tanya Dani, Mawar Melati. Terus gua. Gitu kan. Itu lagi kita. Terus bangun. Udah bangun Dan. Terus bangun tuh sakit kakinya. Sakit. Kaki kiri bagian sini sakit. Nggak kelihatan bengkak, nggak kelihatan hitam, nggak kelihatan luka, cuma dia sakit tuh. Gue sakit banget nih gue. Kayak berat. Ya sudah lah, gue papa. Bisa nggak? Yaudah akhirnya dipapah sama gue. Jadi Mawar mati, terus gue mapah dia berdua. Ya tuker-tukeran aja, gue posisi di depan tuh di belakang. Cuma rata-rata cewek nggak mau di belakang. Gitu. Singkat cerita udah mulai gelap nih. Mulai gelap. Ya sudah, teman nggak begitu jauh. Yeah. Kurang lebih sekitar dari jam 6 sampai setengah 8 lah, jam 7 setengah 8an tuh gue udah nyampe Bajuri lagi. Ada orang ngecamp bang. Di tempat posisi gua ngecamp itu. Sekitar 6 atau 7 orang. 6 orang. Satu tenda ya? Itu tenda. Ngecamp di situ. Ya sudah, gua datang, wah. Yaudah nggak apa-apa lah, kan kita mau lanjut ke lintas Kawaratu gitu kan. Karena memang plannya cuma 1 malam kan gitu. Yeah. Kata si Dani, kaki gue sakit banget. Kita ngecamp lagi gimana? Kalau emang nggak perlu lintas ya nggak apa-apa lah. Kita turun lagi aja Cidahu. Terus gue bilang kalau misalnya kita turun Cidahu lagi, driver kita udah di Pasar Ngit. Nanti bingung gitu kan ngobrolnya. Sudah kalau nggak besok aja deh gitu kata dia gitu. Toh juga masih gampang sinyal kayaknya kalau di daerah-daerah sini kan gitu. Ya sudah akhirnya kita putusin ngecamp lagi di tempat yang si
Dani bilang itu, si Dani bilang yang Melati sama Mawar bilang ada orang ngecamp. Iya. Kita ngecamp di situ. Singkat cerita ya, akhirnya gue masak segala macam. Nah, tidur posisinya si Dani ini, Dani, gua, Mawar, Melati. Mereka sudah lupa akan kejadian yang ketawa itu. Sudah lupa akan kejadian ketawa. Terus makan, terus si Dani nih, dan makan. Bisa we, sakit lagi gua nggak bisa. Pokoknya dia dari mulai sakit sampai nggak bisa digeser tuh kaki. Sampai nggak bisa digeser. Dan makan gue suapin. Akhirnya dia bangun, gue suapin. Terus si Mawar sama Melati ya makan biasa gitu. Yeah. Habis itu gue pijitin si Dani kan. Gue pijitin Dani. Pada saat gue mijitin Dani, ini kan kaki nih, kaki Dani, gue pijitin dong gini. Pada saat gue mijitin Dani tuh kayak ada yang mijitin gue nih bang. Jadi tangan gue nih kayak berulang dipijit ulang gitu sama dia. Berarti lu pijitin terus di atas lu ada lagi? Di atas tangan gue nih ada yang mijitin lagi. Okay. Jadi kayak misalkan gue lagi mijit, tapi gue juga dipijit. Kayak gitu. Gue bilang nih siapa ini? Sudahlah. Akhirnya gue lepas tangan gue. Udah diem. Terus enak pijitannya Sini bilang gitu. Padahal gue gak lagi mijit. Gue udah selesai mijit dan oh iya. Sini bilang kayak gitu. Oh iya gitu. Terus sudahlah. Dan lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ada si Dani gitu. Oh udah nggak apa-apa. Itu ya sudah. Akhirnya tidur. Posisi gue, si Dani, gue, terus Mawar sama Melati. Nah tidur. Nah Mawar sama Melati kan adep-adepan nih. Tidurnya adep-adepan. Tidur adep-adepan, ya gue udah mulai merem. Terus si Mawar bilang, Ti, bau banget sih lu, bau busuk. Oh, itu ini sama si Mawar ngomong ke Melati, gue bangun, wis lu ngomong bau busuk gitu. Kagak ini bukan digosok gigi si Melati, nggak enak banget ngomong masih sompral. Mereka jarang naik gunung bang, ngomongnya sembarangan kayak gitu. Belum udah nggak apa-apa. Ya sudah kalau mau lu kagak mau kayak gitu gue geser. Si Melati agak turun. Posisi ya kalau misalkan baris secara kepalanya berbaris, Melati ini di samping gue, dia keturun kepalanya turun. Jadi Dani gue Melatinya kepalanya agak turun terus Mawar. Maksudnya biar Mawarnya nggak kebauan, mungkin bau mulut udah nggak gosok gigi 2 hari mungkin atau apa ya. Cuman bau katanya bau busuk. Ya sudah karena itu cewek kan dan gue nggak enak mau madep dia gitu, nggak enak. Madep itu nggak enak. Terus akhirnya ya sudahlah gue madep begini terus. Pas gue madep begini tuh kok kayak di sebelah gue tuh masih ada tetap kepalanya si Melati gitu kan. Duh, Ti, siapa nih gue bilang, akhirnya siapa nih? Gue nggak berani nengok, nggak tahu kenapa gue nggak berani nengok. Gue pernah punya pengalaman yang kurang enak di Gunung Gede pada saat gue ngerasa di sebelah gue ada sesuatu, begitu gue nengok, ya ternyata miske kan. Gue takut itu lagi. Cuman gue kok udah mulai nyium aroma busuk yang Mawar bilang gitu kan. Mawar bilang busuk, ini busuk gue. Tapi kalau kan nggak bau busuk bang. Gitu. Baunya bau bunga, bau gitu. Oh, bunga melati lah gitu. Bau bunga loh, pokoknya lebih kewangi dibanding busuk gitu kan. Cuman kalau seingetnya gue busuk kan PC itu lah ya, busuk baunya kan, bau busuk. Gue paksain nengok. Begitu gue nengok, astagfirullahaladzim. Itu bener PC, cuman posisinya separuh bang. Jadi separohnya di gua, maksudnya di gua tuh di tenda gua, di tenda gua, separuh badan ke bawah, tenda gua gitu. Separohnya keluar tenda. PC itu pocong bang? Iya pocong. Separuhnya keluar tenda. Oke. Maksudnya separuh di dalam tenda, separuhnya keluar tenda. Gitu. Astagfirullah, gua ngucap kayak gitu. Berusaha gua aja lah gitu, gua aja yang tahu ini kondisinya gitu. Si Mawar nengok. Astagfirullahaladzim, teriak. Begitu Mawar astagfirullahaladzim, sebelah tenda nyaut bang. Astagfirullahaladzim, sama. Yang tenda yang baru datang, yang udah ada. Yang ribut. Kayak gitu, gua sama-sama keluar. Kenapa bang? Sama-sama main tanya. Ada pocong tenda gua.
pada keluar di mana ya, kita pada keluar, satu orang yang nggak bisa keluar, Dani nggak bisa berdiri, dan ribet banget ngegendong Dani dari dalam tenda gitu. Cuman akhirnya tuh ada salah satu orang di salah satu kelompok itu yang bisa. Kang, dari mana? Dari Bekasi bang. Oh dari mana? Dari Garut. Dari Kang Ujang namanya, dari Garut. Jadi dia itu udah datang nih, bang, lu nemuin apa? Ada pocong, cuman separuh kaki. Nah, gitu. Iya kaki. Di tempat gua ada pocong, cuman kepala. Maksudnya jadi separuhnya di gua, separuhnya di tenda gua, separuhnya di tenda di dia. Jadi separuh di lu badan ke kaki tuh dari perut ke kaki pocong di tenda lu, di dalam tenda gua. Dan dari badan sampai ke kepalanya pocong itu di tendanya di tenda sebelah. Tendanya dia gitu kan. Bisa berarti gitu ya. Pokoknya ya bisa jauh lah, tenda gua sama tenda dia jaraknya sekitar 5 sampai 7 meter. Okay. Jauh kan, agak jauh. Terus gue bilang, Kang, gimana caranya? Ya udah lu keluar dulu aja deh. Biar gue yang ngurus gitu. Nah, si Kang Ujang masuk lagi ke dalam, terus panggil adik-adiknya. Dia paling tua bang di situ. Adik-adik dipanggil, dia siapin Qurannya, dia masuk ke dalam tendanya dia. Dalam tendanya dia, gue fokus ke Dani dong. Gue masuk lagi ke Dani, tuh pocong ada bang. Secara kaki real masih di situ gitu. Dan bangun pindah, nggak mau bangun. Kaki gue sakit weh, cuman teriak-teriak, kaki gue sakit. Gue mau tarik, Dan lu gue tarik ya, gue nggak bisa gerak sakit. Udah ribut. Nah Kang Ujang tuh lagi di tenda sebelah, sama adik-adiknya dia tuh, ya mungkin junior dia, baca Quran, kedengeran segala macam. Terus habis itu selesai baca Quran, terus dia keluar. Kurang lebih setengah jam gitu. Gue di luar tuh sama Mawar Melati, sama ada 3 lagi temennya dia, tenda sebelah. Jadi gue berenam di luar. Kang Ujang keluar, udah aman, udah temen-temen lu tidur di sini aja, kata dia gitu kan. Temen-temen lu tidur di sini aja. Nah terus gue gimana bang? Ya udah, lu sama gue di situ, sama adik gue nih. Nah akhirnya dia berdua, sama gue bertiga, sama si Dani berempat. Di tenda lu? Di tenda gue. Begitu gue masuk, pocong masih ada. Badan. Yang beda adalah kaki yang tadi itu tetap di posisi. Kalau misalkan tadi gue bilang itu kan di sini posisinya si Dani, di sini posisinya gua, di sini posisinya Melati, di sini posisinya Mawar, ya kan? Nah pada saat si Mawar bilang bau busuk, si Melati turun ke bawah, kepalanya turun ke bawah. Si badan pocong nih ada di posisinya kepalanya Melati. Nah, pada saat bubar semua, otomatis si kepala pocong badan pocong masih di sini. Dan pada saat yang di tendanya Kang Ujang ini cabut, hilang tuh kepala pocong, dia pindah di posisi sebelahnya si Dani. Si pocong ini sebelahnya Dani. Jadi kepalanya ke sini, kakinya ke sini. Gue nggak ngerti apakah itu 2 pocong, apakah 1 pocong yang sama, tapi gue nggak tahu mereka bisa apa gitu kan. Terus masuk ke sini, gue masuk. Iya, bau busuk sudah menyerebak. Si Dani ribut sakit, terus dibuka kakinya sama Kang Ujang. Dibuka kakinya Kang Ujang. Kayak melepuh bang. Bagian kaki ini kayak melepuh. Dan ternyata bau busuk ini berasal dari kakinya si Dani. Gitu. Jadi berasal dari kakinya Dani. Katanya, ini masalahnya. Loh, emang kenapa Kang? Udah ini masalahnya. Loh, gua nanya ini kenapa? Ya udah nanti besok aja kita ngobrol. Yang jelas kita doain aja dulu nih. Kayak gitu. Ya sudah. Gua minum dulu. Iya. Ngopi dulu. Udah creepy. Ada hajatan kayaknya. Ada hajatan kayaknya. Gimana? Oke. Gue cut aja dah. Nggak apa, ngopi dulu ya bang. Ada orang? Sepi aja. Gitu.
Ini sakit. Panas kali, panas kopinya. Justru gue ngopi karena langsung kebas. Ya susah ngomong. Gimana tadi? Oh, bau busuk ya? Bau busuk, potong seperti ada 2. Oke. Jadi awalnya bau busuk tuh dari sini kata Kang Dani. Asalnya ya, asalnya bau busuk tuh dari kakinya si Dani sebelah kiri. Terus gimana Kang? Ya udah kita baca doa aja. Ya, lu baca ya sini, bisa nggak? Ya, gue hafal banget sih bang. Lu bawa Quran nggak? Bawa. Kebetulan gue selalu bawa Quran saku. Gue kalau mana-mana Quran saku gue bawa. Ya sudah baca deh, gue nyalain headlamp, gue baca. Adanya dia sih bisa, yang satu bisa, misalkan Dani ya apa, terus dia baca doa apa gitu, baca doa lama gitu, sekitar 1 jam lah, mengenahan bau busuk bang, nahan bau busuk, sekitar 1 jam, bau busuk udah mulai hilang, busuk mulai hilang, si Dani teriak, sakit banget weh, sakit banget weh, sakit banget weh, sakit banget gitu, apaan ya? Ya udah gue terusin aja berdoa, terus habis mau gimana lagi gue nggak bisa ngapa-ngapain juga pada saat Dani teriak sakit. Gue paling nanya, lu kenapa gitu doang gitu. Jadi gue lebih pilih ikut berdoa gitu. Selesai berdoa, pada saat Kang Ujang ini bilang selesai, si Dani berhenti. Gue kan nggak fokus sama PC tadi dong, nggak fokus sama pocongnya. Jadi gue gini sih, gue gambarin lagi nih. Ini si Dani, kepalanya di sini, pocong kepalanya begini, maksudnya kepalanya di ujung ini ya, di sini. Gue duduk di sini, pocong ini kakinya di sini, Kang Ujang di sini. Ini adanya Kang Ujang di sini. Ade yang nggak tahu ade juniornya lah di sini, di depan pintu tenda. Gue otomatis baca doa, sebelah kiri gue nih kakinya Dani. Pada saat udah panas, sakit weh. Pada saat udah selesai, diam, Dani mulai hilang, suara teriaknya udah hilang. Terus gue senterin lagi, gue buka kakinya lagi, hilang. Bukan kakinya hilang, maksudnya boroknya hilang. Kaki yang melepuh itu bekas melepuhannya hilang. Normal, pokoknya normal lagi. Oke. Habis itu dia bangun, weh, kaki gue udah agak mendingan nih, gitu. Kang Ujang ketawa, makanya kalau jalan lihat-lihat, gitu nih. Langsung kenapa Kang Dan? Kenapa? Ya udah nggak apa-apa, gue kalau jalan hati-hati gitu. Oh iya Kang. Kalau jalan lihat-lihat gitu ya. Jalan lihat-lihat, namanya kita jalan mana ya ngelihat sih, ngeliat akar, ngeliat jalan kan, nggak kepikiran ngeliat yang kayak gitu ya. Iya. Ya sudah. Terus gue akhirnya kepo karena ngobrol kan sama dia, ngopi. Selanjutan selesai tuh si warung nanti itu pada ditenang, nanya akhirnya mereka, bang gimana, udah mending, udah aman. Oh sudah. Ya mereka pada lanjut tidur, gue ngobrol sama Kang Ujang di luar. Sama Ujang gue tanya, Kang kenapa sih sebetulnya? Dia ditarik. Si Dani itu ditarik sama sesuatu tuh dalam artian golongan jin, golongan tanda kutip lah ya, suka sama si Dani. Suka dalam tanda kutip, bukan suka lawan jenis, tapi menarik bahwa mungkin si Dani ini strong, kuat atau segala macam, dianggap sama merekanya ya. Jadi pokoknya si Dani ini pengen dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Ya sudah, singkat cerita, ya sudah, pokoknya Kang Ujang cuma bilang kayak gitu aja. Ya, hati-hati aja kalau turun besok, katanya. Lu mau turun lewat mana, katanya gitu. Gue lewat Pasar Rengit, gitu. Ya udah, hati-hati. Gue lewat Cibodas, kata dia. Sudah. Lewat Cibodas, dia lewat Cidahu. Cuman dia baru mau summit. Besok baru mau summit. Ya sudah. Singkat cerita pagi, biasa normal, terus si Dani udah bisa bangun, udah bisa masak, udah bisa ngambil air, udah bisa segala macam. Ya. Jalan gue jam 9. Jalan jam 9, saat turun gue tetap sesuai schedule, tapi ngulur 1 hari ya, tapi tetap turun lewat apa namanya, Pasar Rengit. Jalan sekitar setengah jam sampai helipad ya, duduk di situ lagi istirahat, bikin kopi lagi, ngobrol-ngobrol kan enak lah bang. Sudah selesai itu jalan lagi ke Kawaratu, di Kawaratu lama gitu kan, bisa sampai 2 jam gue di Kawaratu. Berarti sudah tidak bersama-sama timnya Bang Ujang gitu ya? Enggak, Kang Ujang itu summit ke atas, terus dia mau turun lagi lewat Cidahu. Gue bablas Pasar Rengit. Perjalanan Pasar Rengit. Nah, betul. Udah lama, gue start dari Kawaratu tuh sekitar jam setengah 2, terus jalan lagi
jalan lagi kan ketemu kawah mati itu bang. Iya. Iya kan, kawah mati itu kawah yang sudah tidak aktif, jadi lebih banyak batu-batu kapur atau batu-batu belerang, tapi sudah hitam ya, batu-batu sudah warna hitam segala macam. Pohon-pohonnya juga udah kayak pohon-pohon kebakar gitu kan. Kita ngelewatin situ, udah lumayan agak jauh juga sih dari kawah mati itu. Tapi di sebelah kiri kan ada punggungan tebing gitu bang. Kalau abang nggak jauh dari kawah tuh kita jalur sebelah kan kita jalur air tuh biasanya ya. Sungai belerang, terus sebelahnya ada kayak punggungan gitu. Kayak punggungan. Pereng putih. Betul. Pereng namanya ya. Pereng apa? Pereng putih sih kalau sebutan di Gunung Sumbing tuh ada yang seperti itu gitu kan. Iya. Kayak tebing gitu ya, kayak tebing. Sudah. Terus dia tuh berhenti. Weh, si Dani lagi nih. Anjir, gue berhenti. Weh, kenapa Dan? Disuruh mampir. Sama siapa? Itu mana? Itu lo Mbah. Mbah siapa? Anjir nyebut. Mbah, dia nyebut Mbah. Nyebutin Mbah. Siapa? Mbahnya kayak apa? Gue tanya gitu. Itu nenek-nenek, suruh mampir ke rumah dia. Kata dia kan gitu. Ah udahlah, lu jangan ngawur lah. Udah jalan gitu. Iya. Tapi nggak enak nih, dia sopan banget. Udah jalan, nggak ada orang di sini juga. Udah jalan. Cuman nggak tahu kenapa gue mutusin jalan, kan gue emang di posisi depan. Posisi depan, terus Mawar melatih, terus baru si Dani dong di belakang. Jalan, gue lanjutin jalan, terus gue ngobrol sama si Dani, sama si Mawar, sama melatih. Sepanjang jalan gue ngobrol. Sampai pas Rengit. Pas Rengit tuh bawa. Lah, Dani mana? Lah, bukannya di atas tadi dia. Di atas gimana? Kan tadi jalan sama kita ngobrol. Enggak, lu dari tadi cuma ngobrol sama gua sama Melati. Terus ngomong gitu kan. Enggak, kan kita ngobrol berempat. Kagak, kata dia gitu. Oh enggak, gimana? Gua tanya gitu. Lu itu ngizinin dia stay di sana. Si Dani stay di sana, kata si Mawar. Lu tuh ngizinin stay di sana. Apaan? Tuh, di sana itu di tempat si Dani Mbah tadi yang dia bilang ada suruh mampir itu. Iya, dia bilang stay di situ. Terus si Mawar bilang, lu tuh bilang lu boleh stay di sini tapi jangan lama-lama. Habis itu lu turun ya, soalnya sebentar lagi nyampe Pasar Rengit. Lu ngizinin kayak gitu, Si Melati mengiyakan bahwa gue ngomong kayak gitu. Gue bilang, gue nggak ngomong apa-apa ya. Gue ngelarang. Lu harus balik. Gue bilang, enggak, lu ngizinin. Saking bete-nya gue cabut lagi bang ke atas. Udah lu di warung di sini, tunggu di warung. Gue cabut lagi balik ke atas. Gue balik lagi ke atas sore. Udah saking gelisahnya gue lari bang. Gue lari ke atas. Sampai perengan putih itu. Tahu apa yang gue lihat? Si Dani itu lagi bersanding sama sosok nenek-nenek. Iya, berpakaian hitam. Dia lagi manjat tebing bang. Manjat tebing tanpa pengaman. Bukan tebing sesungguhnya yang terjal seperti ini, enggak ya. Cuman agak-agak berundak-undak. Kayak batu ditumpuk-tumpuk apa sih? Kalau pernah lihat batu-batu di kawah kan gede kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu, tapi dia manjat gitu. Kalau gue ngejar dia lewat situ, gue nggak kejar gitu. Gue nggak nyampe, gue pasti jauh gitu. Cuman gue juga bingung, gue nggak bawa tali, nggak bawa karmatul, nggak segala macam. Tanpa alat tuh ya? Tanpa alat. Dan gue bingung mau nyusul pakai apa gitu kan. Gue nggak punya alat. Kalaupun gue pakai alat, gue mesti prepare berapa lama gitu kan. Berarti lu ngelihat si nenek itu manjat? Manjat sama Dani bersebelahan. Ini si nenek, ini si Dani bersebelahan nih manjat gitu. Gimana caranya gue nyusul mereka kan gitu. Akhirnya gue telusur, gue cari punggungan, dapat sih bang, dapat punggungan dalam artian batu juga sama kayak pereng-pereng, cuman tidak terjal kayak yang dinaikin sama si Dani, nggak terjal, jadi sedikit gue naikin, gue di atas gue cegat, Dani nyampe atas, gue pegang tangannya, gue tarik, jing, gue sampai ngomong kasar ya waktu itu. Lu nggak denger gue ngomong, ikut gue turun gitu kan. Lu ngizinin ke siapa? Itu Mbah. Gue pikir bohong dong dia ngomongin Mbah.
Gue nengok, ada bang. Itu sosok posisinya di kira-kira kalau bicara usia nih sekitar 65 sampai 70 tahun lah. Nenek. Bukan jubah. Lu tahu kayak kemben keraton. Iya. Kemben abdi keraton, iya. Abdi keraton kayak gitu. Cuman warnanya hitam. Dia pakai kain hitam juga. Kain lurik hitam. Luriknya warna hijau, Bang. Gue masih ingat banget lurik warna hijau. Dia pakai kebaya apa sih namanya sih? Oto atau apa sih? Iya. Pokoknya kebaya tua yang transparan itu. Kebaya tua transparan, rambutnya semua putih. Layaknya nenek-nenek. Posisinya tidak ada tampilan yang menyeramkan. Yang menyeramkannya adalah dia 70 tahun tapi dia manjat tebing. Oke, ini dia manjatnya itu sama seperti si Dani gitu atau sama tapi jauh lebih lihat. Dalam artian pada saat si Dani bilang solo climb. Iya. Kayak free climb lah gitu. Jadi kayak si Dani nunjuk pakaian kemben itu. Si Dani nunjuk si itu Mbah. Begitu gue nengok dia senyum lihat gue. Dia senyum lihat dia. Jadi sama-sama senyum. Gue pikir dia manusia biasa gue maksudnya. Ya karena tampilannya normal banget. Bah, kenapa bawa dia? Gue tanya gitu kan. Kenapa bawa dia? Dia senyum. Makin lebar. Di saat itulah yang muka nenek-nenek itu jadi semakin baik, semakin cantik, semakin bagus. Mukanya dari mulai keriput semakin bagus dan bercaling sampai calingnya agak panjang sekitar hampir nyampe dagu. Nyampe dagu. Terus dia cuma bilang, Ratu mau dia. Dia hanya bilang itu, Ratu mau dia. Aku bilang, lu bukan manusia. Gue bilang, sudah, gue bilang, lu pergi di dunia lu, ini temen gue cabut. Ketawa makin kenceng dan ketawanya jadi mirip sama yang di tenda, Bang. Jadi nenek-nenek itu ketawa biasa nenek-nenek, tapi lama-lama berubah jadi kayak ketawanya butuh. Wah. Jadi seolah-olah dari ketawanya abdi dalam, dari ketawanya pembantu abdi dalam sampai menjadi ketawa penggawa atau prajurit. Gue bilang, apaan ya? Merinding nih saking. Ya udah itu si Dani tuh langsung bingung kan, kata dia, yuk kan kita diajak kan, kata dia. Lu ngomong apa, udah lu jangan banyak ngomong, lu diem gitu. Dan gue bingung lagi, si nenek itu jadi kayak Spiderman, Bang. Maksudnya loncat dari tebing ke satu ke tebing yang lain udah kayak kita loncat sana loncat sini di darat gitu. Dan biasa aja sambil ketawa kenceng terus ngelilingin kita, naik muterin kita gitu. Gue bilang, dan udah cabut lah. Akhirnya gue tarik, gue ambil gitu kan. Nah, gue ambil webbing kan, di depek gue ada webbing. Webbingnya nggak panjang sih, cuman webbing 4 meter itu buat hemuk gue kan. Gue ikat dia, gue ikat ke gue, lu ikat gue. Balik turun nggak nyampe bawah dia berhenti pokoknya. Gue mau berhenti. Si Dani bilang gitu, lu mau berhenti kenapa? Gue mau ikut dia. Mau ikut dia ke siapa? Gue tanya gitu kan. Enggak, pokoknya gue mau sama dia. Lu mau dijadiin apa sama dia? Gue mau dijadiin penggawa di sana. Gue tanya, lu penggawa apa, Dan? Lu nggak lihat tuh istana segitu megahnya? Istana gimana sih lu? Tunjuknya kemana, Bang? Ke kawah. Cuman gue bilang, istana semana? Itu lu nggak lihat tadi istana, kita ngelewatin istana lu cuek aja, kita ditawarin makan, tawarin tidur, tawarin nginep, tawarin mampir, lu diem aja. Gue bilang, gue nggak dengar apa-apa, gue nggak tahu apa, gue tahu gue ngelewatin cuman kawah ratu, kawah mati, udah, cuman kawah, nggak ada istana gitu. Nggak, lu salah. Ya sudah, pokoknya lu turun sama gue. Tetep nggak mau, akhirnya gue ribut sama dia, gue mukul. Kasar, udah saking keselnya gue nggak ngerti mau ngomong apa lagi, gue pukul. Udah gue pukulnya bak, masih sewot ya, makin sewot, dan dia tetap mau tinggal di sana. Gue bilang, dan udah deh, istighfar. Akhirnya pertama nggak mau, akhirnya gue cekek, temen dia nggak berani ngelawan gue dah. Si Dani itu nggak berani ngelawan gue karena memang biasanya juga
gue lebih belagu. Maksudnya lebih belagu tuh lebih di dunia nyatanya tuh. Dani suka ya kalau misalkan gue nyuruh apa jalan segala macam kayak gitu. Nah, gue mau di sini nggak bisa, gue bilang lo harus balik. Tetap maksa dia. Masa akhirnya gue pegang begini, ya gue sambil baca doa, gue tekan istighfar lo istighfar. Akhirnya sampai dia ngucap istighfar. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan ucapin lagi. Langsung blek. Jatuh tapi nggak pingsan, jatuh. Gue kenapa, wah udah bangun. Masih minum terus, ayo balik. Nah, balik dong gue, udah lu di depan. Lu jangan depan. Tetap kondisi dia ketali sama gue keikat sama webbing. Lu depan. Jalan depan tuh nggak panjang jalan. Kan tebing nih. Iya. Iya, ada 100 atau 200 meter masih kelihatan tebing sebelum hutan. Iya. Hutan tebing. Itu tuh nenek loncat sambil ketawa gitu. Si nenek itu tetap ketawa. Oke. Si nenek itu tetap ketawa. Udah cuekin gue. Lu lihat bang? Yang nenek. Lihat. Posisinya berdua berarti ngeliat ya? Gue ngeliat, dia ngeliat. Si Dani itu makanya ngebut, cepetan. Pokoknya gue akan ngomong sama lo semuanya. Okay. Udah cepetan turun. Nah sebelum nyampe Pasar Ngit itu sudah mulai ada kayak lahan singkong atau lahan apa sih? Yeah. Sudah mulai hilang. Dia hilang. Si nenek itu hilang. Dan nyampe bawah. Alhamdulillah tuh. Dan lu ngomong nih, katanya gitu. Lu kenapa? Gue ngeliat istana besar. Gue ditawarin jabatan. Pokoknya gue ditawarin tempat tinggal, gue ditawarin jabatan, gue ditawarin dayang-dayang. Yeah. Pokoknya ditawarin perempuan segala macem. Ya lu tau lah gue kayak apa. Ya maaf cerita. Dan ini maksudnya dia ikut gue kemana-mana. Dia kan? Dia ikut gue kemana-mana gitu. Jadi dia merasa bahwa kehidupan yang ditawarkan di situ jauh lebih baik dibanding kehidupan dia di dunia nyata. Yeah. Makanya dia mau seperti itu gitu. Nah si nenek itu kenapa Dan? Nenek itu yang narik gue bang. Kata ya. Nenek itu yang narik gue di mana? Di hari pertama itu. Di hari pertama. Oke. Jadi di puncak bayangan Gunung Salak yang di Kesandung itu bukan Kesandung. Jadi ditarik sama si nenek. Dan si Melati mengiyakan bahwa Melati itu ngelihat sosok, bukan ngelihat sosok ya, ngelihat sebuah tangan yang julur dari rumput tuh seret kayak narik si Dani kayak gitu. Terus akhirnya Dani jatuh. Narik lagi, akhirnya Dani jatuh. Oke. Terus dia bilang, lah lu sadar nggak kaki lu sakit? Sadar kaki gue sakit. Kenapa lu nggak ngomong? Karena gue pengen. Lu pengen apa? Gue ditawarin enak, ngapain gue tolak? Lu bayangin aja, dia sampai mau ngambil tawaran kayak gitu karena sangat menggiurkan menurut Dani. Iya, sesuatu yang dia nggak pernah dapet di dunia gitu kan. Dia ditawarkan di situ. Akhirnya dia positif mau ambil. Gitu kan. Terus si Melati bilang, gue lihat tangan waktu narik kakinya si Dani. Oke, Ti, lu lihat apa lagi? Gue juga lihat istana. Loh, kok lu lihat juga? Iya, pokoknya gue ngelihat apa yang Dani lihat. Nah, terus lu lihat nenek? Gue lihat, nenek. Si Melati itu. Cuman bedanya, si Melati itu diceritain di tenda yang malamnya itu diceritain sama anak-anak itu Garut, ceritain bahwa di sini tuh ada istana, di sini tuh ada penunggu nenek segala macam. Dan akhirnya dia paham tuh itu suka ngajak. Kalau suka ngajak jangan mau, karena lo ditawarin jadi permaisuri kah, ditawarin jadi punggawa kan, itu bohong semuanya kan, jadi budak. Terus gue bilang, mereka tahu dari mana? Gue tanya gitu, mereka tahu dari mana? Kang Ujang sih yang sering dongeng. Sampai saat ini gue nggak ngerti Kang Ujang itu siapa. Karena ya itu aja, waktu itu gue ketemunya 2017 itu, terus habis itu gue nggak ketemu lagi sama dia. Gitu. Balik lagi ke Dani. Jadi si Dani itu bilang,
gue mau banget, jujur gue pengen balik lagi. Udah jangan deh, gue bilang, jangan, itu bukan dunia kita, gue bilang. Lu nanti jadi budak. Lu denger Melati ngomong apa? Diem, akhirnya diem. Sekarang gini, lu miskin di dunia nih, kita orang nggak punya, gue bilang. Lu sama gue sama, tapi masih mending kita nggak punya lah dibanding kita jadi budak, apalagi budak setan. Sampai begitu ya. Tapi gue tawarannya bener-bener kan, istananya cantik, istananya bagus, perempuannya bagus-bagus, cantik-cantik. Gue mau lah sama mereka. Udah. Jadi nggak cerita sih Dani, sampai gue memastikan Dani nggak pengen lagi ke situ tuh agak lumayan lama bang. Gue mau, pokoknya mau balik lagi. Gue ajak balik ke Jakarta tuh nggak mau. Sampai akhirnya ada satu orang datang ke sana. Kenapa? Ini teman saya. Oh kenapa temennya? Ini Pak minta balik lagi ke atas. Oh kenapa? Kamu ditawarin apa di atas? Tahu berarti. Langsung ngomong begitu bang. Kamu ditawarin apa di atas? Oh bapak kok tahu gitu? Ya udah biasa. Oh udah biasa. Ya kalau nenek-nenek itu mah emang udah dirinya di situ. Tugasnya dia adalah ngajak-ngajak kalian atau pendaki atau siapapun yang melintas untuk jadi budak di keraton. Gue tanya, Pak, di keraton, maksudnya keraton yang mana sih, istana yang mana sih, gitu. Akhirnya si bapak itu bilang, gue antara percaya dan tidak ya, maksudnya gue tidak mengiyakan ini, gitu kan. Cuman si bapak itu bilang, di Kawah Ratu itu adalah satu istana tempat bermainnya Nyi Roro Kidul, bang. Menurut beliau. Si bapak ini siapa? Gua lupa namanya Pak siapa. Bukan Kuncen ya, bukan ya? Bukan. Gua nggak tahu dia siapa. Pokoknya yang jelas gue lagi di warung, terus tiba-tiba dia datang, terus dia ngeliat. Terus gue tanya, nih anak begini, terus dia bilang, oh iya, biarin aja teman nenek-nenek. Terus dia jelasin, di Kawah Ratu itu sebetulnya istana. Oh istana apa Pak? Tepatnya bukan istana sih, cuman kayak suatu, anggaplah villa gitu, tempat istirahat atau tempat bermainnya Putri Nyi Roro Kidul menurut dia. Nah terus si nenek-nenek itu apa? Nenek-nenek itu adalah punggawanya Nyi Roro Kidul yang ditugaskan untuk mencari budak-budak yang bekerja di situ. HRD lah. HRD-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang mengalami hal yang sama, gue nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi yang jelas nenek-nenek itu bukan gue lihat pada saat sama Dani aja. Gue setahun bisa 2 kali bang ke Salak. Setahun gue bisa 2 kali ke Salak. Pelatihan ya. Satu pelatihan, satu kadang gue naik sendiri karena gue punya kisah pribadi di sana. Gue pasti banget sana gue 2 kali. Kalau pelatihan itu gue nggak ngelintas di satu tempat aja di Camp David, di apa namanya? Helipad terus turun lagi, Cuman kalau gue pribadi ke sana, entah itu sendiri, entah itu sama kawan gue, udah pasti gue ngelintas antara Cidahu, Pasirengit atau Pasirengit Cidahu. Dan itu gue melihat bang, sosok nenek yang gue lihat pada saat sama si Dani, gue selalu melihat. Dan memang selalu mengajak. Kenal berarti sekarang. Gue nggak pamit. Tapi kalau kita tidak mengiyakan, dia hanya tertawa saja gitu, nggak tidak memaksa. Jadi sebetulnya itu adalah godaan ke kita untuk bisa nerima tawarannya mereka, itu aja sih. Gitu. Jadi 2017, 2018, 2019, 2020 gue belum ke sana. Tahun ini gue belum ke sana. 2 tahun itu, 18, 19, gue selalu ngeliat dia. Itu. Jadi gue totalnya udah 3 kali ngeliat si nenek. Si Dani itu masih suka ke sana bang? Dani nggak pernah naik gunung. Semenjak itu udah nggak pernah naik gunung. Ada si Dani. Lu masih kontak sama Dani pada waktu, kan nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin. Enggak, lost kontak ada si Dani ada. Mungkin dia nggak kesana tanpa izin lu gitu kan? Kalau ngomong kan nggak. Oh, gue nggak tahu kalau misalkan. Tapi yang jelas dia tuh nggak terlalu suka naik gunung. Si Dani tuh nggak terlalu suka naik gunung. Agak worried aja gue. Dani nggak terlalu suka naik gunung. Ini pun cerita ini dia gue ajak, maksudnya dan cerita, udah lu aja yang cerita, nanti gue komen gitu aja. Cuman bilang mudah-mudahan si Dani bisa komen lah gitu.
waktu dia manjat itu maksudnya dia ke arah di kerajaannya atau gimana tuh yang di puncak itu tuh? Atau cuma di Kawah Ratu aja gitu maksudnya? Sampai ke kawasan maksudnya tebing itu apanya gitu loh maksudnya? Jadi kalau kata si Bapak, kalau Dani nggak paham, maksud Dani itu cuma diajak aja. Kata Dani ya lewat pintunya lewat situ gitu kan. Pintu bang? Pintunya lewat sana gitu, pintu masuknya. Cuman kalau si Bapak itu ya kayak semacam pendoponya inilah, pendoponya apa sih? Dayang-dayang, terus pembantu, kayak gitu-gitu, kuli kasar lah ibaratnya. Apa sih ya, penggawanya istana lah gitu. Itu tempatnya di sana. Abdi dalam atau apapun lah yang menurut bahasa kayak gitu, gue nggak terlalu paham. Tapi yang jelas si Bapak itu bilang itu adalah istana tempat bermainnya Nyi Roro Kidul. Gue tidak mengiyakan mengiyakan, gue nggak paham juga. Ya, menurut cerita setempat mungkin cerita setempat atau mungkin teman-teman Indigo yang bisa cari apa namanya cari kebenarannya ya bisa dibantu lah gitu. Kebenaran. Siapapun boleh percaya atau enggak sih untuk masalah cerita itu. Gue tidak mengiyakan dan juga tidak bilang tidak. Artinya apa yang gue yakini ya sudah lah, biar gue aja sendiri yang tahu. Gitu. Kalau pocong itu yang di awal? Kenapa? Pocong yang di awal itu? Gue nggak tahu pocong itu kenapa. Gue nggak paham pocong itu kenapa. Cuman kalau menurut gue itu adalah sosok lain yang pernah ada di sana dan emang minta dilepas, minta disempurnakan lah istilahnya gitu. Sebenarnya sih mungkin modenya bukan ke gue ya, bukan ke kita, tapi ke Kang Ujang kayaknya sih itu. Hanya imbasnya saja ke kita karena kita dekat. Iya, kalau sepengertian gue sih itu. Gitu. Nah, pas 2017 gue benar-benar belum ngulik banget. Itu sih bang. Jadi sejauh ini setahu gue Dani bilang ke guanya belum pernah naik gunung lagi. Kalau Mawar sama Melati masih rutin naik gunung, walaupun setahun 2-3 kali. Gue kadang penasaran nih, maksudnya kalau misalnya si Dani mau, apa yang terjadi ya? Maksudnya hilang gitu maksudnya? Iya, kalau menurut gue sih kayak diajak menjadi punggawa, bagian dari alam itu ya hilang ya, mungkin nanti akan ditemukan hanya jasad gitu aja sih. Agak-agak secara sukma sudah menjadi punggawa gitu sih bang. Jadi ya itu cerita Salak yang menurut gue lumayan menyita energi gue untuk bisa berhadapan sama mereka gitu, untuk ribut sama mereka, bawa tarik-tarikan temen gitu. Temen gue mau diambil sama dia gitu. Ini 4 kali loh kita cerita begini nih. Iya. Ini kelima, alhamdulillah, mudah-mudahan gak ada masalah di handphone. Siap. Mudah-mudahan lancar-lancar aja. Gitu sih bang. Jadi intinya sih kalau naik gunung gitu. Ya kalau ada ajakan seperti itu gitu kan, kayaknya nggak masuk nalar lah, nggak usah diikutin lah. Iya. Nggak usah diikutin. Dan buat Dani, buat siapapun, kalau misalkan nemu nenek di situ, apapun yang disampaikan, karena gini, si nenek itu pada saat ketemu tidak seperti aneh, mungkin seperti warga desa yang sedang lagi naik ke atas, atau warga kampung setempat yang sedang naik ke atas. Tampilannya seperti itu sih bang. Tidak membuat serem atau apa, enggak. Serem pada saat sudah lama kita berkomunikasi atau ngobrol sama mereka gitu, interaksi sama dia gitu. Cuma kalau misalnya peka gitu ya, maksudnya ya kayaknya nggak mungkin lu dalam lu mendaki ketemu dengan sosok yang seperti itu, dengan pakaian kemben, terus di tempat yang nggak selayaknya lu camp gitu. Kalau pendakian biasanya camp di tempat-tempat yang rata atau apa gitu. Oh enggak, karena posisinya kan nggak jauh dari shelter sebetulnya bang, nggak jauh dari Pasir Rengit. Cuma lompat-lompat gitu. Enggak, kalau itu kan ngelihat setelahnya. Oke. Pada saat pertama kali ngelihat kan nggak gitu. Biasa aja ngundang mampir kayak gitu. Ngundang biasa, secara normalnya orang ajak mampir, ya mas mampir kayak gitu aja mungkin. Ya cuma nenek-nenek gitu maksudnya. Iya. Ya, tapi kan namanya di daerah pedesaan, siapa tahu aja umur segitu masih berladang kan kayak gitu. Oke. Ibaratnya ya pesennya aja sih kalau emang ketemu yang kayak gitu, diusahain jangan iyalah, jangan mengiyakan, tolak. Itu aja sih bang. Iya.
Ya, mungkin tambahan dikit, sesuatu yang ditawarkan oleh makhluk yang bukan sejenis sama kita, walaupun dia menawarkan sesuatu yang nikmat atau yang enak gitu ya. Itu bohong semua gitu ya. Bualan. Kamuflase semua. Jadi cuma untuk mancing lu untuk menjadi bagian dari mereka. Ya, langsung istighfar aja biasanya kalau kayak gitu. Ingat sama yang kuasa. Itu aja ya? Iya. Atau kalau poin dalam pendakian apa nih Bang? Kita bisa ambil dari hikmah perjalanan Abang nih. Ya, satu jangan sompral lah pertama. Sembarangan ya. Tetap kembali ke ini ya. Karena si Dani juga ada ucapan yang sangat tidak enak di puncak yang diucapkan, dan kayaknya gue juga nggak enak ngomongnya Bang. Ya. Hati-hati bicara lah gitu. Pokoknya apa gue sebutin kalimatnya. Iya, pokoknya si Dani melihat sesuatu dari puncak ke bawah, ke arah bawah. Dan dia melihat bahwa tempat itu enak. Gue pengen banget tinggal di situ. Oke. Nah, itu kalimat Dani yang membuat dia akhirnya ditawarkan. Ya teman-teman, jadi hati-hati berucap, puncak. Yang di sana biarlah di sana gitu. Rumah tinggal kita di sini ya, pulanglah gitu ke rumah dengan selamat. Tujuan mendaki kan gitu kan. Yeah. Berangkat dari rumah selamat ya pulang juga hampir rumah selamat. Jangan pengen yang aneh-aneh. Oke. Okay. Komunikasi mungkin Bang ya. Komunikasi antar tim penting ya. Antar tim betul. Yeah. Apapun yang dirasakan sampaikan. Oke. Itu sih. Itu aja teman-teman ya. Siap. Mudah-mudahan ada sisi yang menarik dari cerita ini. Siap. Terima kasih. Jangan lupa support sama W Adventure. Ya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.